Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, di darat, laut maupun udara. Pagi, siang, dan malam saya doakan semoga segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Teman-teman, di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Kasturi, Kelurahan Samsudinur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Roxy Della Angelista Handayani tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu kakak perempuannya. Della, begitu orang tua, kakaknya, dan tetangga-tetangganya memanggil gadis cantik nan ayu yang di tahun 2015 usianya baru menginjak 19 tahun. Della tumbuh menjadi sosok yang begitu akrab dengan siapa aja yang ia kenal. Dia supel, ramah, dan ia dikenal cukup mempunyai reputasi yang baik di mata para tetangga dan teman-teman sekolahnya. Orang tua Della yang bernama Pak Kukuh dan Ibu Sulis begitu mencintai anak gadisnya kala itu. Dikatakan dari informasi yang saya dapatkan, Ibu Sulis adalah seorang ibu rumah tangga yang disibukkan dengan harinya berjualan sayur mayur. Lebih lanjut dikatakan Della cukup dekat dengan kakak kandungnya yang bernama Vivi. Vivi dari informasinya merupakan seorang staf yang bekerja di sebuah maskapai penerbangan domestik. Kedekatan yang terbina di antara Della dan Vivi membuat Della tak pernah ragu untuk mencurhatkan segala masalah, unek-unek, dan beban pikirannya kepada sang kakak. Vivi tahu bahkan siapa mantan Della, pacar Della, tunangan Della, dan segala masalah sekecil apapun Vivi tahu, sebab Della sangat terbuka kepada keluarganya. Saya tidak mendapatkan informasi terkait di mana Della mengenyam pendidikannya, namun yang jelas dikatakan dari beberapa sumber Della pernah bersekolah di Jakarta. Hari Sabtu tanggal 7 Maret tahun 2015, hari yang biasa-biasa aja. Namun mungkin bagi sebagian orang hari Sabtu atau tepatnya malam Minggu bisa menjadi malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar yang baru kenalan, kenal di Jalan Jenderal Sudirman. Itu barusan teks lagu. Kita balik lagi. Di hari itu Vivi dan Della izin untuk pergi. Pergi gak jauh. Mereka cuma mau mencari makanan di lapangan Murjani, Banjarbaru, yang lokasinya bisa ditempuh dengan bersepeda motor kurang lebih 20 menitan. Singkatnya setelah bersiap keduanya pamit kepada Pak Kukuh dan Ibu Sulis yang kemudian tanpa berat hati diberikanlah izin itu. Kedua orang tuanya sudah biasa memberikan izin itu sebab mereka yakin dan percaya kedua putrinya adalah orang yang baik-baik saja dan jauh dari segala macam pengaruh dan hal negatif. Vivi dan Della berangkat menuju lapangan Murjani tepat jam 8 malam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul miliknya. Sesampainya di lokasi, Vivi dan Della segera mencari tempat yang nyaman untuk menikmati malam Minggu sembari menunggu satu temannya yang lain yang bernama Bobby. Tak lama menunggu datanglah Bobby yang singkatnya setelah Bobby datang, mereka bertiga segera memesan makanan. Satu persatu setelah makanan datang dan tersaji di atas meja, mereka mulai menikmati makanan yang ada di hadapan mereka. Di tengah makan malam itu, tiba-tiba Della minta izin untuk undur diri dulu. Sebab katanya ia mau bertemu dengan temannya, mau ngomongin masalah hutang piutang katanya. Sang kakak dan temannya Bobby tanpa curiga membiarkan Della berlalu pergi dengan membawa sepeda motor Mio Soul miliknya itu. Di temaram lampu jalan, Della kemudian secara perlahan mulai menghilang. Vivi dan Bobby larut dalam perbincangan yang seru di malam itu. Mereka kudap semua makanan yang ada di atas mejanya hingga mereka gak sadar bahwa Della telah pergi begitu lama. Sang kakak Vivi bukan tanpa usaha untuk mengirimkan pesan. Bahkan ia sempat pula menelponi adiknya itu. Handphonenya aktif, SMS-nya terkirim. Namun Della gak sama sekali menanggapi usaha Vivi yang mencarinya di malam itu. 2 jam berlalu setelah kepergian Della. Vivi yang mulai dilanda rasa panik tiba-tiba terkaget dengan sebuah denting notifikasi yang datang dari ponsel miliknya. Legalah ia kala itu. Ia buka handphonenya dan ia lihat isi pesan yang masuk kala itu. Benar saja, pesan itu datang dari nomor handphone Della, adiknya. Namun alih-alih merasa tenang dengan pesan yang terkirim itu, malah Vivi merasa semakin khawatir. Dikarenakan isi pesan yang mengatakan, "Kak, aku pergi dulu ya sama Bang Andi," merupakan pesan yang sepertinya bukanlah Della yang mengetik lalu mengirimkannya. Della nggak pernah memanggil Vivi dengan kata kakak, dan Bella akan menyebut dirinya sebagai adik bila ia melakukan percakapan di handphone. Menerima pesan janggal itu, Vivi sempat berusaha untuk membalas dan menelpon balik adiknya itu. Namun sayang terlambat, handphonenya udah nggak aktif. Vivi dan Bobby yang sama-sama dilanda kepanikan menanti kembalinya Della ke lapangan Murjani, Banjarbaru. Sembari mereka berharap Della muncul dengan baik-baik saja.
Namun hingga jam 2 dini hari mereka menunggu. Della nggak pula menunjukkan batang hidungnya. Lalu dengan langkah gontai, Bobby lah yang kemudian mengantarkan Vivi pulang ke rumahnya di tengah malam itu. Sesampainya Vivi di rumah, ia kemudian disambut oleh ayahnya dengan raut bingung sambil bertanya, "Dari mana kamu? Kok baru pulang jam segini? Mana adikmu?" Dan dari sinilah kepanikan, kesedihan, dan kehampaan perlahan namun pasti melanda Pak Kukuh dan keluarganya. Demikian setelah mendapatkan kabar ketidakpulangan Della si bungsu, orang tua dan atau pihak keluarga mulai mencari keberadaannya di hampir pelosok Banjarbaru. Satu persatu kerabat, sanak saudara, dan siapa aja yang mengenal Della tak luput dari pertanyaan, "Kamu lihat Della?" Pencarian juga dilakukan di berbagai macam tempat keramaian, seperti mal-mal dan pasar, namun hasilnya tak berbuah manis. Kabar tentang hilangnya Della pada saat itu telah membuat banyak pihak yang turut berempati untuk membantu pihak keluarga yang dilanda kehilangan. Hingga di tanggal 11 Maret tahun 2015, seorang relawan yang bernama Bang Udin yang di siang itu tengah berada dalam rehatnya di sebuah warung dekat pom bensin yang bersebelahan dengan SMA Banjarbaru. Bang Udin kala itu mendapatkan info tentang temuan sosok tubuh wanita yang tak bernyawa di desa Bentok Kampung Bati-Bati Tanah Laut, tepatnya di sebuah parit pemakaman di Jalan Datu Insat. Mendengar kabar itu, Bang Udin dan tim dengan segera menuju tempat tersebut di atas. Tak lupa sebelum ia pergi, Bang Udin sempat memberi kabar kepada Pak Kukuh tentang temuan sosok itu. Singkatnya, setelah ia sampai di lokasi, Bang Udin yang kemudian bertemu dengan Vivi dan Pak Kukuh segera memeriksa temuan yang kala itu telah ditandu dan dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Pihak keluarga sempat sulit untuk mencapai keberadaan di mana temuan itu berada, sebab di saat bersamaan warga telah riuh memadati lokasi penemuan, mengambil foto dan atau cuman lihat-lihat aja. Hingga akhirnya singkatnya Pak Kukuh dan Vivi berhasil mencapai di mana temuan itu berada dan langsung saja memeriksa apakah ada kesamaan ciri dengan Della yang telah mereka cari berhari-hari itu. Seketika tergoncanglah hati Pak Kukuh dan Vivi di sore itu ketika mereka temukan pakaian yang dikenakan, sepatu dan kawat gigi persis seperti apa yang Della pakai terakhir kali sebelum ia menghilang. Temuan itu segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat 1 Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak keluarga tentu merasa kehilangan sosok Della yang cantik, ayu, dan lugas itu. Sejauh sepengetahuan keluarga Della nggak pernah memiliki musuh dan atau masalah dengan orang lain. Namun dikatakan dalam sebuah sumber, tunangan Della yang adalah seorang anggota TNI pernah mengalami semacam kayak intimidasi gitu atau ancaman terkait hubungannya dengan Della. Namun kebenarannya, saya tidak mendapatkan informasinya lebih lanjut. Keluarga tentu mengutuk dengan keras terhadap siapa aja pelakunya yang telah dengan amat tega melakukan penghilangan nyawa terhadap Della dan meminta kepada pihak yang berwajib untuk segera mendalami kasus ini demi terciptanya sebuah keadilan. Investigasi segera dilakukan untuk menguak siapa dalang di balik perginya Della. Pemeriksaan saksi-saksi juga kemudian dilakukan demi mengetahui dari mana dan atau dari celah mana kira-kira polisi bisa mendapatkan titik terang. Tak sulit pada saat itu bagi petugas kepolisian untuk menemukan jejak handphone milik Della yang dikabarkan hilang itu. Selain sepeda motornya juga raib entah kemana. Dengan modal email dan teknologi pelacakan, kala itu petugas berhasil menemukan posisi handphone yang diduga milik Della berada di Jalan Palem Gang Naga, Kelurahan Gunung Manggis, Landasan Ulin, Banjarbaru. Tempat di mana handphone itu berada adalah sebuah rumah kontrakan yang dihuni oleh mahasiswa yang bernama Rudy. Tentu ia kaget bukan main ketika pihak polisi yang dibantu oleh anggota TNI tiba-tiba menggerebek rumahnya. Di rumah itu petugas benar saja menemukan handphone milik Della yang kala itu tersimpan di dalam laci meja. Rudy tentu menyanggah atau tidak mengakui bahwa dialah yang melakukan penghilangan nyawa terhadap Della. Namun Rudy bisa menjelaskan dari mana handphone itu berasal dan siapa orang yang telah menjual handphone itu kepada dirinya. Di tanggal 13 Maret tahun 2015, teman Budi yang bernama Budi Yanor datang ke kontrakannya. Saat itu Budi Yanor berniat untuk bermalam, dikarenakan ia baru aja mengantarkan komandannya ke Banjarmasin. Singkatnya, esok hari sebelum Budi Yanor pergi kembali ke markas, Budi Yanor dikatakan sempat menitipkan barang-barang miliknya, termasuk salah duanya adalah sebuah sangkur yang bernoda merah. Dan selain itu, Budi Yanor juga menjual handphone kepada Rudy dengan harga Rp150.000. Nah, handphone itu tanpa diketahui oleh Rudy adalah barang yang polisi cari-cari, dikarenakan handphone itu adalah milik Della. Fokus polisi kemudian beralih ke Budi Yanor yang telah dikatakan telah menjual handphone milik Della kepada Rudy.
Dan singkatnya, setelah melakukan koordinasi dengan kesatuannya, Budianor kemudian diamankan dengan tuduhan penghilangan nyawa terhadap Roksi Della Anggraini Handayani. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Della? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Militer Banjarmasin, Budianor dihadapkan di meja hijau persidangan. Kala itu ia tampil sebagai terdakwa, lengkap dengan seragam kesatuannya. Sedikit tentang Budianor, atau biar nggak belibet, kita panggil dia Budi saja. Budi adalah seorang oknum anggota TNI Angkatan Darat yang berpangkat Prada. Ia lahir tahun 94 dan masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat pada tahun 2014. Dan pangkat terakhirnya adalah Prada. Ia bertugas di Yonif 623-BWU. Dalam akuan yang Budi terangkan di muka persidangan, yang juga tertuang dalam dokumen pemeriksaan, Budi mengaku bahwa ia kenal dengan Della tanggal 13 September tahun 2014 di lapangan Murjani. Dari perkenalan yang singkat itu, lebih lanjut Budi menerangkan bahwa terdapat sebuah rasa cinta di antara mereka yang kemudian membuat mereka akhirnya singkatnya jadian. Di perjalanan kisah cinta yang mereka jalani, dikatakan Budi dan Della sempat melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri. Kegiatan itu mereka lakukan di sebuah hotel yang ada di Banjarbaru. Esok harinya, setelah semuanya usai, mereka pun check out. Budi kembali pulang ke kos Budi di Gedang, sedangkan Della pulang ke rumahnya. Kedekatan yang terjalin di antara mereka sayangnya dari informasinya sempat tidak diketahui oleh pihak keluarga. Dalam keterangan yang disampaikan di muka persidangan, orang tua Della mengaku bahwa ia tak sama sekali mengenal siapa itu Budianor yang mengaku pacar Della, dikarenakan Della pada saat kejadian sudah bertunangan dengan seorang anggota TNI lainnya. Orang tua yakin bahwa Della merupakan sosok yang sangat terbuka dan ia akan cerita hal apapun kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak percaya atas keterangan yang disampaikan oleh Budi. Beberapa hari setelah mereka memadu kasih di hotel, hubungan mereka berjalan dan berlanjut biasa aja. Della dan Budi masih intens melakukan komunikasi via handphone. Namun dikatakan setelah beberapa waktu setelah itu, Della kemudian mulai berubah sikap. Ia lebih dingin dan cuek kepada Budi. Bahkan pesan singkat yang Budi kirim tak lagi mendapatkan respon. Dari hal inilah yang kemudian membuat Budi merasa curiga bahwa Della ada menjalin hubungan dengan orang lain yang Budi sempat tahu siapa orangnya itu. Dikarenakan di hari di mana mereka memadu kasih di hotel, Budi sempat melihat isi pesan singkat mesra Della dengan seorang pria yang mengaku bernama Edi. Beberapa hari setelah tanda kutip hilangnya Della dari hidup Budi, masih dalam akuan Budi. Kala itu ia mengatakan tiba-tiba Della mengabari bahwa ia telah 1 minggu telat datang bulan. Kabar itu tentu membuat Budi menjadi panik. Terlebih hal itu bisa menjadi sandungan bagi karirnya sebagai oknum anggota TNI aktif. Kondisinya semakin menjadi panik ketika Della mengaku bahwa ia butuh uang untuk melakukan penghilangan terhadap isi dalam perut Della kala itu, buah cinta Della dan Budi. Kala itu Della membutuhkan uang 1,5 juta rupiah, yang kemudian tanpa ragu Budi memberikan uang itu kepada Della. Demikian setelah memberikan uang itu di bulan Oktober 2014. Pada bulan November 2014, Desember 2014, Januari 2015, Februari 2015, Della dikatakan berturut-turut terus saja meminta uang kepada Budi. Jumlahnya mulai dari Rp500.000 hingga Rp800.000. Yang dari keterangan Della pada saat itu uangnya akan ia pakai untuk perawatan setelah penghilangan itu. Sepanjang permintaan yang Della layangkan kepada Budi pada saat itu, Budi gak masalah. Ia tanpa ragu dikatakan memberikan uang itu kepada Della. Pokoknya yang Budi mau segala urusannya bisa beres. Budi hanya kasih uang saja. Namun lama-lama Budi merasa dirinya telah diperas habis-habisan oleh Della. Terlebih puncaknya terjadi di bulan Maret 2015. Di siang itu Budi kembali menerima pesan singkat dari Della yang dimana isinya dalam pesan singkat itu adalah Della kembali minta uang 1,5 juta rupiah. Katanya untuk perawatan pasca tindakan. Budi yang merasa telah dipermainkan oleh Della tentu keberatan untuk kembali memberikan uang itu. Hemat Budi, uang-uang yang telah ia berikan sebelumnya seharusnya sudah cukup untuk memenuhi segala kebutuhan tindakan. Sebaliknya, Della yang membutuhkan uang itu tak mau begitu saja Budi lari dari tanggung jawabnya. Della mengancam akan melaporkan Budi kepada komandannya atas kehamilan Della yang dilakukan oleh Budi. Budi marah kepada Della tentunya, ia gak mau Della mencampuri urusan pribadinya dengan pekerjaannya. Bahkan Budi pada saat itu sempat mengancam Della untuk dihilangkan nyawanya.
Ancaman Budi ternyata nggak main-main. Ia jengah dengan segala ancaman yang Della katakan pada saat itu. Sebab terdapat banyak sekali peraturan yang sangat ketat yang mengikat Budi sebagai prajurit yang harus ia patuhi. Sanksinya nggak main-main jika sampai ada oknum yang melakukan pelanggaran. Nah, perbuatan yang Budi lakukan itu merupakan pelanggaran yang cukup berat. Sehingga Budi mati-matian untuk mencegah Bella buka suara. Dan sayangnya usaha Budi untuk mencegah Della untuk buka suara adalah dengan cara membungkam Della untuk selama-lamanya. Jadi begini langkah-langkah rencana Budi untuk melakukan aksi pembungkaman itu kepada Della. 7 Maret setelah Budi mendapatkan pesan singkat yang berisi permintaan uang serta ancaman itu, dikatakan Budi segera menuju Jalan Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Di sana ia bertemu dengan Maesyaroh untuk menyewa sebuah mobil Toyota Avanza. Singkatnya, setelah membayar uang sewa Rp300.000 dan mendapatkan kunci mobil, Budi kemudian melajukan mobil itu ke sebuah laundry. Di sana Budi mengganti pakaian dinas yang ia pakai dengan pakaian biasa. Setelah berganti pakaian, Budi lalu merapat dulu ke sebuah warung sambil mematangkan rencana-rencananya. Di dalam warung, Budi mengirimkan pesan kepada Della dan membuat janji untuk bertemu untuk memberikan uang 1,5 juta yang Della minta pada saat itu. Pesan diterima dan janji pun tercipta. Masih di hari yang sama, sementara itu di tempat yang lain, Della yang telah bersiap segera pergi menuju tempat yang terjanji. Namun kala itu Della lebih dulu mengantarkan kakaknya Vivi ke lapangan Murjani di Banjarbaru. Singkatnya, setelah menunggu datangnya Bobby teman Vivi, Della kemudian pergi meninggalkan keduanya. Kala itu ia bilang kepada Vivi mau ke ATM. Jam 9 malam, sepeda motor Yamaha Meosol yang dibawa oleh Della kemudian ia lajukan ke arah pintu gerbang Unlam Banjarbaru. Di sana telah pula menunggu Budi yang tampaknya telah lama menunggu datangnya Della yang berdiri di samping mobil Toyota Avanza yang baru aja ia sewa. Setelah bertemu, Budi langsung saja mengajak Della untuk katanya ambil uang yang mau diberikan kepadanya di rumah saudaranya di Bati-Bati. Della percaya aja pada saat itu, soalnya kan ia kenal dekat dengan Budi. Masih dalam keterangan yang disampaikan oleh Budi di muka persidangan, saat telah sepakat dengan bujuk rayunya, sepeda motor milik Della kemudian diparkir di asrama teman Budi yang berada di belakang Unlam. Sebab rencananya Budi akan menggunakan mobil itu untuk tanda kutip jalan-jalan. Singkatnya, selepas sepeda motor berada di tempat yang aman, keduanya pun pergi berlalu. Budi saat itu melarang Della untuk mengatakan bahwa ia pergi dengan Budi dan mau kemana, dikarenakan katanya mereka pergi tak akan lama. Dan jika nanti telah ambil uangnya, Budi berjanji akan mengantarkan Della bertemu dengan kakaknya di lapangan Murjani. Selama perjalanan yang mereka tempuh di malam jam 10 itu, saat melintasi kota Banjarbaru, ponsel Della dikatakan berdering berkali-kali. Notifikasi pesan, notifikasi panggilan menghiasi suasana hening dalam mobil kala itu. Walau terganggu dengan suara handphone yang terus aja berdering tanpa henti, Budi tetap saja dengan tegas melarang Della untuk menjawabnya. Sesampainya mereka di daerah bentok kampung Bati-Bati, Budi lalu membelokkan arah mobilnya yang ia bawa ke arah yang lebih gelap dan dekat sebuah pemakaman. Della nggak tahu tempat apa itu, sebab mungkin itu adalah kali pertama Della bertamu ke tempat yang sepi itu. Namun Budi bisa meyakinkan Della bahwa ini adalah benar jalan menuju rumah saudaranya di Bati-Bati. Setelah sampai di tempat yang lebih sepi, lebih gelap dan lebih dalam, tiba-tiba Budi menghentikan laju mobilnya. Della kaget bukan main. Mau apa di sini? Batinnya. Budi mengatakan bahwa pada saat itu ia ingin buang air kecil dulu. Singkatnya, setelah Budi berada di luar mobil, kemudian Budi panggil Della dengan mengatakan, "Della, sini sebentar. Ada binatang aneh apa ini?" Della yang penasaran segera aja membuka pintu mobil dan segera menghampiri Budi untuk menjawab rasa penasarannya. Belum juga Della sempat bertanya kepada Budi tentang hewan aneh apa itu. Tiba-tiba saja, Budi yang telah siap dengan sangkurnya segera diarahkan. Dan sayangnya, sajam itu tepat mengenai perut Della 1 kali. Hanya kata jangan dan sakit yang kala itu bisa terucap dari Della. Della yang ketakutan dan masih punya tenaga, ia pun mencoba melarikan diri dan menjauhi Budi yang murka. Sementara itu Budi yang gak mau kehilangan targetnya. Segera saja ia kejar Della dan ia dorong tubuhnya hingga Della terjatuh dan terjerembab di sebuah parit pemakaman. Della yang terjatuh di dalam parit tak bisalah ia berbuat banyak ketika Budi dengan sigapnya menghampirinya dan langsung saja tanpa ampun ia arahkan sajam yang ia pakai itu ke arah dada, perut dan leher Della berkali-kali tanpa ampun. Seketika serangan itu membuat Della diam tak bergerak dan ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam.
Dalam kesaksian yang disampaikan Vivi di muka persidangan, ia mengatakan bahwa ialah yang terus menghubungi Della setelah ia pergi di malam itu dari lapangan Murjani, hingga ia sampai menerima sebuah SMS aneh yang diduga bukanlah Della yang mengirimnya. Nah, Budi mengakui bahwa dialah yang mengirimkan SMS palsu itu kepada Vivi sebagai alibi. Keterangan orang tua Della di persidangan juga mengungkap sebuah fakta yang janggal tentang akuan yang diaku oleh Budi selama persidangan. Pak Kukuh mengatakan bahwa setahun terakhir, Della memang dikatakan banyak dirundung masalah dan katanya banyak musuh. Bahkan berapa kali Della mendapatkan sebuah ancaman dalam bentuk pesan singkat. Selain itu, tunangan Della yang adalah anggota TNI juga pernah menerima intimidasi dari para seniornya, sebab ia dikatakan berpacaran dengan Della. Dan atas dugaan-dugaan itu, orang tua Della nggak yakin bahwa Budi seorang dirilah yang melakukan aksi keji itu kepada Della. Mereka yakin ada orang lain yang membantunya. Selain itu, orang tua Della juga punya sangkaan lain jika sangkaan pertama itu salah. Sangkaan itu adalah mereka yakin bukan Budi yang melakukan penghilangan nyawa itu, tapi ada oknum lain selain Budi yang melakukan hal itu. Budi hanya tumbal katanya. Dan sampailah Pak Hakim dalam keputusannya. Kala itu Hakim Pengadilan Militer Banjarmasin kemudian menjatuhkan Prada Budianor dengan hukuman 20 tahun penjara. Selain itu, ia juga dipecat dengan tidak hormat dari kesatuannya. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.